Lanjut kembali dan pastinya kita masih dengan tema prinsip dalam membeli, baik untuk produsen ataupun konsumen. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share mungkin ini Pak Christian ya. Seperti apa ketika orang memutuskan untuk membeli? Iya, eh, karena aktivitas membeli itu sebenarnya menentukan kualitas dari produk yang akan kita, kalau kita membelinya buat bahan baku kan, dia menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Kalau kita membelinya untuk menjual, untuk dijual kembali, Ya. maka itu kan konsumen yang akan dipenuhi, terpenuhi atau tidak kebutuhannya akan suatu produk tertentu. Ya. Ya memang bahasan kita memang cukup melebar ya. Kita memang tidak fokus karena bahasan kita juga berlaku untuk pelaku usaha yang selama ini memproduksi. Ya. Ya, pengalaman yang bisa saya sharing itu seperti ini. Kita dalam membeli itu tadi kan diawali dengan proses pencarian pemasok. Setelah pemasok kita cari, ya, disitulah kita harusnya mengambil keputusan. Nah, yang saya maksud dengan mencari pemasok itu sumbernya bukan hanya satu. Ya bahaya sekali kalau kita membeli dari satu pemasok. Ya, jadi prinsip dalam membeli itu adalah tidak tergantung pada satu sumber, satu pemasok. Alasannya sangat logis. Kalau kita tergantung pada satu pemasok, berarti ketergantungan menjadi sangat tinggi. Apalagi kalau sampai kita tidak tahu sumber lain, ya kan? Karena itu di dalam prinsip membeli itu tidak boleh tergantung pada satu pemasok. Bisa terjadi apapun terhadap pemasok kita. Apakah karena ketergantungan yang tinggi tadi, lantas dia menjadi kurang jujur sehingga mulai mengurangi kualitas atau mengurangi ukuran dan sebagainya. Adanya lebih dari satu pemasok itu membuat sumber kita atau pemasok kita berpikir panjang atau bahkan membuat mereka terpacu untuk menjaga kualitas sehingga kita tidak menjadi korban. Ya. Nah, khususnya di kita ya, di Indonesia ini kontinuitas keberlangsungan pasokan itu memang menjadi masalah ya. Itu juga yang mengakibatkan produksi kita menjadi sulit diprediksi. Kalau dalam aturan membeli itu kan kita membeli hanya yang kita butuhkan. Kemudian muncul prinsip-prinsip seperti just in time. Ya kita hanya membeli tepat saat kita dibutuhkan, produknya datang. Tetapi di Indonesia dari pengalaman-pengalaman para produsen agak sulit menerapkan just in time di Indonesia. Ya mulai dari tadi ke kontinuitas dari pasokan dan kalau kita di daerah khususnya saluran distribusi kita itu kan sangat terhambat ya. Sehingga pasokan itu bisa terputus. Nah, kalau seperti umpamanya di dalam kita membeli produk-produk nih khususnya dari UMKM, kan juga bisa kita mengalami terhentinya pasokan. Contoh seperti yang tadi kita tanyakan, kalau di bisnis UKM itu, apabila terjadi lonjakan permintaan, apakah kita siap? Apakah sudah dipikirkan kalau terjadi lonjakan permintaan, bagaimana kita mengatasinya? Jangan-jangan kita mengatakan, waduh, kalau mintanya segitu kita nggak sanggup. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan. Kalau saya dalam posisi bagian pembelian, berhadapan dengan kelompok atau bisnis yang skalanya UKM. Nah, ini masukan buat pengusaha yang dalam skala UKM, bagaimana mengantisipasi bila terjadi lonjakan permintaan. Dan ini sebenarnya berlaku umum ya. Umum ya. Ketika kita menghadapi lonjakan permintaan, apakah kita sanggup?
mengatasinya. Ya, kira-kira Pak Rahman, tahu-tahu ada pesanan seminggu harus jadi 500 piece gitu. Gimana tuh menghadapinya tuh? Itu harus satu kampung. Tuh kan. Diikut sertakan. Iya kan, tapi jawaban seperti yang Bapak lakukan tadi, apakah solusi kan? Kalau itu merupakan solusi dan tadi sudah siap dengan rencana rencana jika terjadi lonjakan permintaan, itulah yang menjadikan alasan mengapa bagian pembelian atau pengadaan sebuah produk itu tidak bisa tergantung pada satu sumber. Karena bisa terjadi yang sumber yang dia harapkan mampu mensuplai ternyata tidak siap. Ternyata nggak siap ya. Iya. Apa betul kalau Bapak mengandalkan tadi orang sekampung. Apakah mereka siap? Apakah mereka sudah terlatih? Jangan-jangan nanti malah rusak ininya. Iya, jangan-jangan bukan standarnya. Bapak sudah keluarkan modal berharap mereka membantu, ternyata. Jadi harus di training dulu gitu ya. Betul. Kalau sebenarnya begitu, kalau kita sungguh-sungguh ingin menyiapkan produk ini menjadi besar, memang sudah harus direncanakan. Ya. Oke, kemudian saya juga beralih ini ya pada Ibu Lukita. Ini bertanya juga ya, kalau kita pakai modal nekat, katakanlah membuat suatu produk, apakah ini bisa menjadi jalan juga menuju kesuksesan? Nah, modal nekat Pak, produk udah ada ya, pokoknya suka nggak suka kita coba aja dulu, tes pasar kali maksudnya gitu ya. Nah, sesuatu yang dilakukan dengan modal nekat saja, taruhannya menjadi sangat besar kan? Sepertinya hanya ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Kalau ditolak mau dikemanain barangnya? Kalau diterima pun kan modalnya cuma modal nekat nih. Ternyata diterima, pasar menyukai. Kembali lagi, apakah kita sanggup memenuhi permintaan pasar? Nah, jadi sangat tidak dianjurkan berbisnis hanya dengan modal nekat. Kalau kita di bahasan minggu-minggu sebelumnya, kita menganjurkan bahwa untuk memulai usaha itu memang harusnya sudah dilakukan persiapan. Ya, persiapan itu antara lain adalah rencana bila produk ini ternyata sukses, diterima, ya kan? Bahkan sukses itu jauh lebih merepotkan bahkan dibandingkan gagal. Contoh, dia modal nekat, ternyata ditolak, selesai dong. Tidak ada kerepotan kan? Kalau dibalik, ternyata sukses, jadi repot kan? Jadi stres dia. Stres sendiri toh. Harusnya dapat duit segini karena nggak terpenuhi. Ada opportunity loss kan? Ada kesempatan yang terbuang. Oke. Pak Rahman gimana untuk operasional, katakanlah ini kan usaha baru begitu ya. Tidak setiap hari kan jadi juga gitu terjual. Pasti ada kurun-kurun waktu tertentu untuk melihat apakah mingguan, 2 mingguan atau bulanan. Mengantisipasi kebutuhan ekonomi sehari-hari gimana caranya Pak? Ya, saya sambil kerja yang lain. Ibu ada sambian juga kerjaan? Enggak ada. Sementara kalau kita mau sukses katanya kita harus fokus. Gimana Pak? Ini dualisme nih antara fokus dengan bisnis kita atau kita nyambi dengan pekerjaan lain. Nah, barangkali memang yang sedang dilakukan ini barangkali memang bisnis kedua, bukan bisnis utama. Iya, bisnis utamanya pasti ada. Kalau tidak kan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan harian. Jadi barangkali Pak Rahman memang sedang menyiapkan bisnis kedua. Barangkali ini akan menjadi bisnis utama di suatu saat nanti. Oke. Pak Rahman sendiri dalam sebulan ini sudah berapa banyak ini yang diproduksi? 1 bulan ini kurang lebih ada sekitar 50 ya. 50 buah. Ya, 50 buah. Seandainya itu terjual semua 50 buah Pak ya dalam 1 bulan, bisa memenuhi kebutuhan rumah? Bisa ya. Bisa.
Oke, dear listener, itu juga yang perlu menjadi satu bahan pertimbangan begitu. Menghitung secara cermat berapa yang harus terjual, berapa modal keuntungan, anak-anak bisa sekolah nggak dari hasil tersebut gitu ya Pak. Anaknya berapa Pak? Anaknya 3. Wow. Usianya 12, 11 sama 4 tahun. 4 tahun ya. Ada yang kecil ya Bu ya. Jadi kalau ibu nyambi-nyambi bikin produk, anaknya ngeliatin ya. Besok-besok bantu ngacak-ngacak. Ya, nanti kita berlanjut ya listener, tentunya setelah ini.